yang di tangannya tergenggam kekuasaan, dan Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah jualah yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk ujian. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati itu adalah ujian? Sekedar untuk mencari tahu siapa di antara kita. Jangan kalian, kalau kalian nggak enak kesannya ini bakal husnul khotimah. Walaupun ya pasti mimpi setiap mukmin mukminat adalah husnul khotimah. Sekedar untuk menguji kepada kita semua, siapa di antara kita memiliki amalan-amalan yang terbaik. Allahu Akbar. Kepada Rasul baginda yang tercinta, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siang ini menjadi siang yang sangat luar biasa, Pak. Tapi memang Damai Indonesiaku itu selalu menjadi acara yang luar biasa dan spesial. Ini bukan karena saya yang ngisi, bukan ya Kak David, bukan. Atau karena memang biar didengar Damai Indonesia, tidak. Karena kebetulan juga hari ini alhamdulillah selain para asatiz banyak yang hadir, teman-teman dari para pejabat juga ikut hadir, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi bangsa ini juga ikut hadir. Kebetulan yang menjadi spesial bagi saya selain umi saya selalu hadir dan istri saya juga hadir. Istri saya kemana ya? Belum ada ya? Atau istri yang lain? Ya maksudnya istri orang lain, ini pikirannya kemana sih? Istri orang lain. Tadi dia dengar gue dimarahin lagi. Tadi beda kendaraan ibu. Istri saya sama teman-temannya mungkin masih macet di jalan. Ada guru saya juga hadir. Alhamdulillah, silakan mungkin kameranya bisa ke sini. Ini Pak Kiai Haji Ahya Al-Ansari. Jadi beliau ini ketika saya masih kecil sebesar anak saya yang nomor 2, beliau rutin mengajar mingguan di rumah saya yang suka baca sholawat. Alhamdulillah. Habib Khirid, sehat? Abang, sehat? Pak Waryun, Masya Allah. Kalau ini 3 apa Pak? Mohon maaf. AKP ya, Ajun, Komisaris Polisi. Subhanallah, luar biasa. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Mati itu adalah indah. Mungkin timbul pertanyaan, Uje, tahu-tahu anda mana? Sok tahu, sotoy.com, mana ada mati indah? Yang sudah-sudah lihat orang pada mati, tahan nafas, keringat bercucuran, kaki gemetar. Bahkan ada yang mengatakan seperti ribuan tebasan pedang. Mana ada yang indah? Dari mana sisi indahnya? Jawabannya sederhana ibu bapak. Misalnya hidup kita yang susah ini, setiap kesusahan kita selalu terjawab. Kita butuh nasi, tiba-tiba ada orang yang ngirimin nasi, tapi orang itu tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau dikasih tahu, dan tidak pernah mau diketahui. Di saat kita butuh bayaran untuk anak sekolah, tiba-tiba orang itu bantu kita lagi. Di saat kita punya utang banyak, orang itu bantu menutupi utang-utang kita. Sekali waktu, tiba-tiba ada orang yang mengabarkan, kamu tahu nggak yang bantu kamu itu siapa? Nggak tahu. Pengen tahu nggak? Mau dong. Pengen tahu dong. Mau ketemu nggak? Mau ngapain? Saya mau ngucapin terima kasih. Setiap saya susah saya ditolong. Setiap saya menderita ada aja yang ditolong dari dia ke saya. Tuh, mau kan? Mau nggak bertemu dengan seseorang yang selalu menolong kepada kita? Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita, memberikan nafas kepada kita. Segala kebutuhan kita tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesusahan, masalah-masalah, apakah masalah diri pribadi, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, masalah dengan jabatan, masalah dengan harta, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling hak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling sempurna. Di sini Rasul kabarkan, maukah engkau bertemu dengan zat yang selalu menolong engkau, yang selalu membuat engkau menjadi bahagia dan gembira di saat engkau susah? Sudah pasti jawaban kita adalah mau. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Cuma syaratnya yaitu, kalau kepengen ketemu Allah syaratnya harus mati dulu. Itu dia jawabannya. Ini sebelumnya mohon maaf, harusnya yang ngomong soal mati ini orang yang pernah mati ya. Iya, harus orang yang pernah mati. Makanya beda seorang ustadz yang belum nikah dengan yang sudah nikah ketika bicara pernikahan, pasti beda. Beda. Karena kalau udah nikah kan, malam pertamanya ketika diceritain gak bakal lolos, Fit. Karena dia tahu seperti apa malam pertama itu. Tapi kalau belum nikah mau nyeritain malam pertama, belum ngapa-ngapain, bingung. Jadi ini perumpamaan yang sederhana gitu kan. Ketika seorang Jeffrey harus bicara soal mati, pertanyaannya, Jupri, kok Jupri ya? Pernah mati belum? Belum. Bingung. Untungnya apa? Kita punya Quran. Ya. Kekuatan Quran itu lihat, tercatat di awan, tercatat di langit, tercatat di gunung, tercatat di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Quran kekuatannya tercatat di urat-urat syaraf kita, di nadi-nadi kita, di rambut-rambut kita, di setiap air mata yang turun mengalir deras karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya kita punya bocoran. David, enak sebetulnya jadi orang Islam tuh enak. Islam saja sudah jelas artinya adalah selamat. Dari Islamnya saja sudah Masya Allah artinya selamat. Gitu kan? Maaf Pak Bu, ketika UAN kemarin, ujian anak-anak kita, lihat berapa banyak semua pada nyari bocoran. Iya. Kalau ketemu bocoran kan bisa jawab. Agama kita ini agama yang penuh dengan bocoran. Salah satunya adalah bocoran itu dari Quran. Oh, bocorannya dari Quran. Quran. Cuma sayangnya ya itu, Qurannya ditinggalin. Quran cuma jadi alat buat sumpah jabatan, gitu kan ya. Kemudian dijadikan mahar, pajangan. Iya, pajangan. Nih, alhamdulillah kita kedatangan Pak Menteri. Ya, alhamdulillah. Ya, Hukum dan HAM. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya dari tempat beliau. Oh, subhanallah. Iya, alhamdulillah ternyata ketemu lagi panjang umur ngebahas masalah yang sama. Subhanallah. Ya. Itu, Masya Allah, alhamdulillah. Pak Menteri sehat, Pak Menteri. Ini Pak Menteri yang soleh. Amin, insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Bocoran ini saya dapat bukan dari Pak Menterinya, dari orang kanan kirinya, beda. Kalau dari Pak Menterinya kan berarti narsis.com, kan gitu ya. Tapi ternyata dari orang di luar Pak Menteri yang ngomong. Pak Menterinya di sini Ustadz, jadi maunya ngaji melulu, katanya begitu. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua menteri yang ada di kita ini, umat muslim, benar-benar peduli terhadap syiar agama Islam. Amin, insya Allah. Amin. Termasuk juga pemimpinnya presiden kita. Ya. Uje, kembali lagi ke masalah kematian tadi, Uje. Ya. Ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati David sekarang. Ya, gitu, Uje, ya. Pada saat kita mempersiapkan gimana caranya supaya bisa benar-benar husnul khotimah lah ibarat, apa Uje yang harus kita siapkan? Baik. Atau mungkin ada yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum langsung bicara ke hal tersebut. Silakan. Oke, baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Artinya kebaikan itu muncul bukan cuma untuk dirinya, tapi ketika dirinya mau melakukan kebaikan, efeknya luar biasa. Kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, dan kepada orang banyak. Dan ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Ketika kita bicara mati, maka kita akan bicara tentang kuburan, Fit. Nah, ini lagi-lagi ngomong soal bocoran.
Ternyata yang namanya kuburan itu ngasih bocoran buat kita. Supaya apa? Supaya nanti sebelum kita masuk dalam kuburan, melalui satu proses dicabut nyawa, proses di mana proses ini menjadi satu impian bagi semua orang-orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasul menganjurkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, diri ini meminta kepada Engkau kematian yang baik dan berlindung kepada Engkau daripada kematian yang sia-sia. Sia-sia di sini dalam arti yang buruk, yang tidak diterima, yang menyakitkan, yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri. Rasul itu hadirin tidak kurang lebih dari 20 kali sehari mengingat kematian. Rasul itu Rasul. Bayangin Pak, Bu, pemirsa di seluruh tanah air, Rasul yang maksum, yang sudah dijamin surganya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dikubur sudah pasti penuh dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Beliau setiap hari masih mengingat mati sehari kurang lebih dari 20 kali. Aduh, kalau diri ini mah yang dipikirin besok hidup mata, hidup ini, hidup, wah semuanya minta hidup. Ya kan? Padahal hidupnya itu belum tentu jadi hidup yang baik. Mana tahu hidup itu hidup yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Karim, begitu sangat rendah hati dan pemalunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa malunya itu dibuktikan kepada Allah. Apa? Dengan mengingat kematian sehari nggak lebih kurang dari 20 kali. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu tadi Fit, yang biasa kumpul sama suami, tiba-tiba besok udah nggak sama suami. Bu, masih ingat nggak malam pertama dengan suami? Masih? Coba Uje, mohon maaf. Coba nanyanya sama yang di depan Uje. Yang mana? Yang ini yang baju pink. Itu istri saya. Nanya aja. Kalau itu sih gak usah istri yang jawab, gua aja yang jawab, Fit. Masih ingat malam pertama Masih? Malam pertama pengantin sudah dilalui. Nanti insya Allah malam pertama di alam kubur. Serius? Itu akan dilewati masa di mana kita akan menjadi malam pertama di alam kubur. Lihat malam pertama di alam kubur. Istri menangis, kesepian, tak ada lagi suami yang menemani. Anak-anak menangis, yang biasanya ada ayah, yang dicium tangannya, didengar kalimatnya, sekarang tak lagi ada. Ini malam pertama di alam kubur dan masih banyak lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ibu, gambar tadi ada dua. Yang pertama, orang sedang sholat, di saat sujud dia wafat. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah seorang ulama. Ketika beliau bertausiah, tausiahnya belum selesai, beliau meninggal. Ini adalah ciri yang pasti dari husnul khatimah. Dan orang-orang yang wafat seperti ini sudah bisa dipastikan. Karena Quran yang bicara, Quran adalah pasti. Ya, Quran adalah pasti karena Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah tidak mungkin ada syak, ada keraguan-raguan. Karena dzalikal kitab la raiba fih. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pasti orang-orang seperti itu adalah husnul khatimah. Dan orang-orang seperti itu Fit, malam pertama di alam kuburnya enak Fit.
Karena Rasul menggambarkan ada orang yang di kuburan itu seperti malam pengantin yang saya bilang tadi. Dia menunggu tidak terlalu lama, tahu-tahu dibangkitkan di yaumil mahsyar. Sepertinya kok baru kemarin dia tidur. Ada orang yang di kuburan mengalami satu masa yang sangat lama, luar biasa. Itulah orang-orang yang akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sebelum kita bicara bertemu dengan Allah, kita akan melalui satu proses kematian. Kemudian kita akan dikuburkan. Kuburan ini menjadi penentu bertemu kitanya atau tidak dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dan kuburan itu adalah tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia. Barang siapa yang baik di kuburnya, maka dia akan lebih baik setelah daripada itu. Dan barang siapa yang susah di kuburnya, maka dia sudah bisa dipastikan akan lebih susah setelah itu. Nah, di sini kita perlu bocoran. Kuburan ngasih bocoran. Ini anak-anak Facebook biasanya paling sering gampang dapat kata-kata hikmah seperti ini, Fit. Yang pertama, kuburan ngasih bocoran apa? Jeffrey, semua tolong dengar. Aku ini adalah tempat yang gelap. Kenapa kuburan menginformasikan kalau dia adalah tempat yang gelap? Karena kuburan tahu yang namanya manusia paling tidak bisa tinggal di tempat yang gelap. Orang bikin rumah seharga 4 miliar, cocok dengan tanahnya yang luas, bahan bangunannya yang hebat, tapi tidak ada satu lampu pun di dalam rumahnya, dijamin pasti nggak bakal laku. Orang jual motor tanpa lampu sen, tanpa lampu besar, tanpa lampu kecil, nggak akan pernah laku. Makanya kuburan memberikan kabar, aku ini tempat yang gelap. Engkau pasti tidak suka dengan tempat aku. Kemudian kuburan memberikan bocoran apa? Terangi aku, terangi aku. Apa? Dengan apa kita menerangi? Terangi aku dengan salat. Jadi sudah bisa dipastikan, Fit, yang awal tadi ya kuburannya akan terang. Ini ngomong-ngomong soal salat, Fit. Iya. Pak, maaf, orang berlomba-lomba bangun masjid sekarang. Iya. Tapi tidak berlomba-lomba mengisi masjidnya. Akhirnya bangun masjid seperti bikin keranda, tempat ngangkut mayit. Habis bikin gak ada yang menempatin. Indonesia tidak kurang dari berapa puluh ribu masjid, ditambah dengan musola, belum di perkantoran-perkantoran, belum di mal-mal. Ini Masya Allah. Ya, ayo mumpung masih hidup ke masjid. Minimal kalau jauh, usaha buat di rumah ada tempat sholat. Kita boleh meniru agama yang lain kalau kita bicara baik. Dalam arti meniru ini begini, Fit. Maaf, ini jangan sampai salah ya. Kita lihat ada beberapa agama. Di depannya ada tempat ibadahnya, Fit. Iya. Gitu kan? Apakah kita tidak malu yang mengaku bahwa agama ini adalah agama yang benar? Tapi di rumahnya tidak ada tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu orang datang numpang sholat, Pak, di atas saja. Jangan deh, di atas kotor berantakan. Di bawah di kamar anak-anak, berantakan juga. Musolahnya digusur-gusur. Tapi begitu orang datang ke rumah kita nanya, WC-nya di mana, Pak? Oh, di sana. Itu WC pasti dan tidak pernah digusur. Kenapa? Untuk buang kotoran pasti ada. Untuk membuang kotoran hati sujud kepada Allah selalu digeser-geser tempatnya. Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang, aduh, kalau ngomong orang jadi nyinggung aja ya. Iya. Ya pokoknya gini lah, ada rumah besar, WC-nya WC kering, sampai tempat duduknya, Bu, klosetnya harganya 30 juta. Nggak usah kaget, biasa aja ya. Nanti lebih cocok jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Ya, itu kloset buat tempat buang kotoran 30 juta. Mampu, silahkan, wajib. Kenapa? Hak dari orang mendatangkan rezeki dari perkara-perkara mahal. Mampu. Cuma kan masalahnya kalau klosetnya aja puluhan juta, kemudian di rumah itu tidak ada 1 meter pun, 2 meter pun musola untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak malu kepada Allah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Azzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.